Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Sabrina. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Zawiyah Cutkalangsa, Unit 1 Semester 2, di mana saya diberikan tugas pada mata kuliah Psikologi Anak Usia Dini, yaitu untuk membuat podcast oleh dosen saya, Pak Dedi Surya MPSI. Jadi teman-teman, podcast saya itu berjudul Perkembangan Fisik Motorik pada Anak Usia Dini, di mana kita akan membahas tentang perkembangan fisik motorik pada anak usia dini, yaitu meliputi pertumbuhan dan perubahan fisik pada anak, perkembangan kemampuan motorik kasar dan motorik halus, serta permasalahan perkembangan fisik motorik anak. Jadi kita akan membahasnya satu persatu ya teman-teman, di mana para ahli psikologi perkembangan membagi tahapan perkembangan dan pertumbuhan ini ke dalam 5 fase. Fase tersebut adalah fase presental, yaitu sebelum lahir, fase kanak-kanak, fase remaja, fase dewasa, dan fase usia lanjut. Pada fase kanak-kanak awal merupakan kelanjutan dari fase bayi dan persiapan anak fase kanak-kanak akhir, yaitu pada usia sekolah dasar. Apakah kalian tahu, di negara-negara berkembang lebih dari 200 juta anak di bawah 5 tahun gagal mencapai potensi mereka dalam perkembangan kognitif dan sosial karena kemiskinan, kesehatan yang buruk, gizi, dan perawatan defisit. Pertumbuhan dan perubahan fisik pada anak. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis atau biological growth merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan anak-anak. Menurut Schaeffer dan Hoffnung, perkembangan fisik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ indrawi, pertambahan tinggi dan berat, hormon, dan perubahan-perubahan dalam keterampilan motorik dan perkembangan seksual, serta perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Selama masa kanak-kanak awal, pertumbuhan fisik berlangsung lambat dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan selama masa bayi. Pertumbuhan fisik yang lambat ini berlangsung mulai munculnya tanda-tanda pubertas, yakni kira-kira 2 tahun menjelang anak matang secara seksual. Setelah masa itu, pertumbuhan fisik kembali berkembang lebih pesat meskipun selama masa anak-anak pertumbuhan fisik mengalami perlambatan. Namun, keterampilan motorik kasar dan motorik halus justru berkembang pesat. Proses perkembangan kemampuan fisik anak berhubungan dengan proses tumbuh kembangnya motorik anak. Oleh sebab itu, setiap gerakan yang dilakukan oleh anak, sesederhana apapun, merupakan hasil interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem tubuh yang dikontrol otak. Otaklah yang berfungsi sebagai bagian dari susunan syaraf yang mengatur dan mengontrol semua aktivitas fisik. Dan aktivitas fisik yang dikontrol otak secara simultan dan berkesinambungan mengolah informasi secara terus-menerus yang diterimanya. Bersamaan dengan itu, otak bersama jaringan syaraf membentuk sistem syaraf pusat sebagai pusat kontrol yang akan mendiktekan setiap gerakan yang dilakukan. Dalam kaitannya dengan perkembangan fisik anak, perkembangan ini berhubungan dengan perkembangan kemampuan gerak anak. Apa saja sih prinsip-prinsip perkembangan masa kanak-kanak? Menurut Harlock, anak usia 2-4 tahun dan 4-5 tahun memiliki kemampuan melihat fokus yang benar sehingga dapat menciptakan aneka aktivitas dengan menggunakan karakteristiknya. Dan anak dapat melakukan serangkaian gerakan secara berkelanjutan. Nilai-nilai yang didapat dari perkembangan pada anak untuk mendapatkan pengalaman yang berarti, hak dan kesempatan beraktivitas, keseimbangan jiwa dan raga, serta mampu berperan menjadi dirinya sendiri. Pasti kalian bakal bertanya, apa sih itu perkembangan kemampuan motorik kasar dan motorik halus? Mari kita jelaskan. Motorik kasar yaitu gerakan yang dikendalikan oleh otot-otot besar yang tersusun dari otot lurik. Otot ini berfungsi untuk melakukan gerakan dasar tubuh yang terkoordinasi oleh otak seperti berjalan, berlari, melompat, menendang, melempar, memukul, mendorong,
menarik, naik dan turun tangga. Oleh karena itu, gerakan tersebut dikenal dengan istilah gerakan dasar. Dan yang kedua yaitu motorik halus, yaitu gerakan yang dikendalikan oleh otot-otot kecil. Otot ini berfungsi untuk melakukan gerakan-gerakan bagian tubuh yang lebih spesifik, seperti menulis, melipat, merangkai, mengancing baju, mengikat, menggambar, menggunting, serta memainkan benda-benda atau alat mainan. Perkembangan fisik merupakan suatu perubahan yang terjadi pada fisik manusia. Pada anak usia dasar meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan. Perubahan proporsi atau perbandingan antar bagian tubuh membentuk postur tubuh, pertumbuhan tulang, gigi, otot, dan lemak. Perkembangan fisik ini mencakup aspek-aspek yaitu perkembangan anatomis, yaitu perkembangan anatomis ditunjukkan dengan adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang belulang, indeks tinggi dan berat badan, proporsi tinggi kepala dengan tinggi garis keejakan badan secara keseluruhan. Dan yang kedua yaitu perkembangan fisiologis, yaitu perkembangan fisiologis ditandai dengan adanya perubahan-perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem kerja hayati seperti kontraksi otot, peredaran darah, dan pernafasan. Apa saja sih permasalahan perkembangan fisik motorik anak? Orang dewasa baik guru maupun orang tua harus mengetahui masalah perkembangan fisik motorik anak usia dini. Hal ini dijelaskan dalam Novan AW, Problematika Perkembangan Fisik Motorik pada Anak Usia Dini. Adapun beberapa masalah yaitu masalah dalam pertumbuhan fisik. Masalah dalam pertumbuhan fisik terkait masalah pemberian gizi pada anak terdapat masalah kurang gizi, malnutrisi, dan masalah kelebihan gizi, obesitas. Pasti kalian tahu dong apa itu malnutrisi, yaitu kurang gizi. Kurangnya gizi yang diberikan oleh orang tua kepada anak menyebabkan terjadinya masalah pada pertumbuhan fisik anak. Anak usia dini yang terhambat pertumbuhan fisiknya karena masalah malnutrisi, badannya terlihat kurus dan lemah. Tumbuh kembang otaknya juga tidak optimal yang akan mempengaruhi kemampuan kognitif anak menjadi rendah. Dan yang kedua yaitu obesitas. Selain dengan istilah kelebihan gizi, obesitas disebut juga dengan istilah kegemukan. Obesitas bermula dengan adanya 25 miliar sel lemak di dalam tubuh ketika anak dilahirkan. Jumlah sel-sel tersebut tidak akan pernah berkurang dan bertambah jika anak memiliki kebiasaan makan yang berlebih sejak usia dini. Ukuran sel-sel lemak bertambah besar dari ukuran normal. Anak dikatakan mengalami obesitas manakala berat badannya melebihi standar 125% berat tubuhnya. Pasti teman-teman ingin tahu apa saja sih faktor yang menyebabkan terjadinya obesitas pada anak usia dini? Faktor pertamanya yaitu faktor keturunan. Anak yang terlahir dari orang tua yang mengalami obesitas dapat mengalami obesitas mencapai 66 sampai dengan 80%. Dan yang kedua yaitu asupan makanan yang berlebih yang berawal dari makanan serba instan, minuman soft drink, makanan cepat saji, dan lainnya. Dan ketiga yaitu ketika masih bayi, anak tidak dibiasakan minum air susu ibu atau ASI, melainkan anak mengkonsumsi susu formula dengan jumlah asupan yang melebihi porsi yang dibutuhkan oleh anak. Akibatnya anak mengalami obesitas pada saat berusia 4-5 tahun. Dan yang kelima yaitu kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan oleh anak. Hal ini dikarenakan fasilitas yang dihadapkan pada anak adalah kurang memerlukan aktivitas fisik, seperti bermain gadget. Bermain gadget itu sangat mempengaruhi sih, soalnya kan zaman sekarang itu anak-anak sudah dikasih gadget dan tidak mau lagi bermain di lingkungannya. Bagi para orang tua wajib sih membawa anaknya lebih bermain ke alam gitu, supaya anaknya tidak terlalu kenal dengan yang namanya gadget. Dan juga kebiasaan mengkonsumsi makanan yang kurang sehat dengan kandungan kalori tinggi tanpa diimbangi dengan mengkonsumsi sayur dan buah yang cukup mengandung serat. Dan yaitu pemberian makanan yang berlebih oleh orang tua sebagai ekspresi kasih sayang kepada anaknya, dan itu salah. Dan juga orang tua memiliki pandangan bahwa memiliki anak yang gemuk merupakan suatu kebanggaan, dan itu salah ya. Oh, jadi begitu sebab-sebab terjadinya obesitas.
Apa sih masalah dalam perkembangan motorik? Anak usia dini tidak semuanya mengalami perkembangan motorik yang optimal sesuai dengan pertambahan usianya. Ada beberapa yang menjadi masalah dalam perkembangan motorik, antara lain 1. Masalah dalam keterampilan motorik kasar, yaitu di mana ketidakmampuan anak mengatur keseimbangan dan reaksi kurang cepat serta koordinasi kurang baik. Masalah keseimbangan pengaturan tubuh pada dasarnya berhubungan dengan sistem vestibular sebagai pengatur keseimbangan di dalam tubuh manusia, di mana kita ketahui masih banyak anak yang lambat dalam bereaksi dan kacau dalam koordinasi gerakannya. Hal ini terjadi karena anak kurang diberi kesempatan untuk berlatih atau ada kemungkinan anak memiliki masalah dalam syaraf motoriknya. Dan yang kedua yaitu masalah dalam keterampilan motorik halus. Masalah keterampilan motorik halus yang terjadi pada anak usia dini adalah terkait dengan kemampuan yang kurang dalam menggambar bentuk bermakna dan belum bisa mewarnai dengan rapi. Usia 4 tahun anak mulai bisa menggambar bentuk yang memiliki makna meskipun belum sempurna. Jika anak usia 4-6 tahun belum bisa menggambar beberapa bentuk yang tergabung dengan baik menjadi suatu bentuk yang lebih bermakna, perlu diwaspadai. Orang tua maupun guru perlu meninjau kemampuan anak dalam mempersepsikan apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Jika pada usia menjelang masuk sekolah dasar kemampuan anak mewarnai belum baik, seperti coretan warna selalu keluar dari bidang gambar, ada kemungkinan anak memiliki masalah dalam koordinasi mata dan tangannya. Demikianlah podcast dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I knew that the ending had started. I knew I was losing a friend. Now I know how it feels to be part of the broken hearted. Can't forget, but we're trying. My room feels cold in the morning. There's an empty space in my head.